Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini Ria Irawan dengan NIM 18024050004. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah Hukum dan Politik Agraria. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan definisi politik, hukum, dan agraria, yang dimana politik agraria adalah garis besar kebijakan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memerlukan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus, dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasil untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Nah, yang dimana hukum agraria adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Nah, hukum agraria barat adalah keseluruhan dari kaidah agraria yang bersumber pada hukum pendapat barat, Burgerlinjek Wetboek atau BW yang bersifat eksternal. Nah, soal yang ketiga yaitu sebutkan 4 ciri pokok hukum agraria pada masa kolonial. Nah, yang pertama yaitu prinsip dominasi yang terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi dan mayoritas. Yang kedua yaitu eksplorasi, yaitu kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Nah, yang ketiga yaitu diskriminasi, yaitu nampak pada penjajah menganggap lebih superior dibanding penduduk pribumi. Yang keempat yaitu dependensi, yaitu masyarakat penjajah terhadap penjajah. Nah, adapun soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama yaitu hak eigendom, yang kedua hak erfpacht, yang ketiga ada hak opstal, dan yang terakhir ada hak gebruik, yang dimana hak eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat, sedangkan hak erfpacht merupakan hak guna usaha untuk atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain, sedangkan hak opstal merupakan hak numpang karang, yaitu hak keberadaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanah di atas tanah orang lain. Dan hak gebruik merupakan salah satu jenis dari hak eigendom. Nah, soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua yaitu ada hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama yaitu 25 tahun. Nah, yang ketiga yaitu ada hak guna bangunan, yang dimana adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, yang ketiga yaitu hak pakai, yang dimana hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil sendiri tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwewenang memberikannya, atau tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Nah, yang kelima yaitu hak sewa untuk bangunan. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Nah, yang keenam yaitu definisi pengadaan tanah dan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah dan 3 contoh objek yang termasuk. Nah, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nah, untuk kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, yang ketujuh yaitu konflik agraria
Jadi karena berbagai faktor diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam, konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesengajaan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam atau SDA. Nah, penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal. Pemicu terjadinya konflik yaitu perusahaan melakukan cara-cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah. Penjelasan konflik dilakukan antara perusahaan, warga, 3 desa, dan pemerintah daerah melalui perundingan. Nah, soal yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan antara reforma agraria dengan kesejahteraan petani, yang dimana yaitu menjadi satu-satunya solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrumentasi dalam hal pemilik tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu di pedesaan. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.